Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gerdia Di Utami. Hari ini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen. Nah, sebelum itu pernah nggak sih kita mikir gimana sih perusahaan atau sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan efektif? Jawabannya adalah manajemen. Baik, pertama adalah sejarahnya, sejarah manajemen itu sendiri. Jadi teman-teman, manajemen ini itu bukanlah ilmu baru, tetapi ilmu yang sudah ada sejak zaman Mesir kuno, di mana pada saat itu orang-orang telah menerapkan prinsip manajemen untuk membangun piramida. Kemudian kita masuk ke era revolusi, yaitu pada abad 18 sampai 19 itu banyak tokoh-tokoh yang muncul. Salah satunya itu adalah Frederick Winslow Taylor, yaitu dengan konsep manajemennya itu manajemen ilmiah. Kemudian ada Henry Fayol dengan konsep manajerialnya. Oke, selanjutnya itu ada Max Weber dengan teorinya itu adalah birokrasi. Jadi semuanya itu berperan di dalam pembentukan manajemen modern yang seperti sekarang ini. Tanpa manajemen, ibaratnya itu seperti kita menaiki kapal tapi tidak ada nahkodanya. Jadi manajemen ini itu sangat-sangat penting karena dapat membantu kita untuk membuat rencana, mengatur orang, mengarahkan, dan mengevaluasi hasil dari apa yang kita rencanakan. Jadi dengan manajemen yang baik, maka perusahaan bisa berjalan secara efisien, produktif, dan bisa mencapai target secara efektif. Jadi manajemen juga sangat penting di dalam menghindari konflik, membangun komunikasi yang baik, dan juga bisa mengatur porsi dari setiap pekerja. Pengertian manajemen. Jadi, pengertian manajemen ini secara umum adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan. Entah itu adalah perusahaan atau lembaga-lembaga lainnya. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah efisien, yaitu hemat sumber daya dan efektif atau tujuannya tercapai. Jadi manajemen itu bukan tentang atur-atur orang, tapi bagaimana kita membuat sistem kerja yang bisa kita optimalkan. Kemudian yang keempat adalah fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen ini itu memiliki 4 pokok. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga ada actuating, yang keempat ada controlling. Yang pertama adalah perencanaan atau menentukan tujuan dan langkah selanjutnya. Jadi sebelum kita membuat sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, maka terlebih dahulu kita harus menentukan rencana apa yang harus kita buat dan tujuannya juga harus jelas, seperti visi misinya dan tujuan-tujuan lainnya. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian, yaitu menyusun struktur kerja dan pembagian tugasnya. Selanjutnya, ketika kita telah membuat rencananya, kita telah mengatur organisasinya atau tempat-tempat kerjanya dengan struktur yang rapi, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, di mana tahap pelaksanaan ini kita bisa mengarahkan setiap orang atau setiap pekerja untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan juga sesuai dengan apa yang kita arahkan, seperti itu. Kemudian terakhir adalah controlling atau pengawasan, yang dimana kita bisa mengawasi dari setiap pekerja yang telah kita arahkan tadi agar bagaimana mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, dan kita bisa mengevaluasi ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Jadi fungsi-fungsi manajemen ini harus saling berkaitan agar bagaimana kita bisa menjalankan perusahaan atau organisasi secara baik dan juga terstruktur dengan rapi. Nah, jadi selain dari 4 keutamaan fungsi manajemen, yang paling utama selanjutnya itu ada yang disebut dengan fungsi operasional. Nah, di mana fungsi operasional ini itu dia langsung turun ke dalam organisasi atau kegiatannya secara langsung ke dalam organisasi atau di dalam sebuah perusahaan. Jadi yang pertama itu ada produksi. Nah, jadi produksi ini adalah sebuah proses menghasilkan barang dan jasa. Jadi manajemen harus memastikan bahwa produksi berjalan lancar, efisien, dan hasilnya berkualitas. Dan ini juga termasuk ke dalam pengendalian kualitas dan pengelolaan bahan baku dan juga perawatan mesinnya.
Oke, jadi yang kedua ini adalah pemasaran. Nah, di mana tugas dari pemasaran ini adalah mengenalkan produk ke pasar dan jangkauan konsumen. Jadi pemasaran ini itu mencakup riset pasar, promosi, penetapan harga, dan juga pelayanan pelanggan. Jadi pemasaran ini juga berperan dalam menciptakan citranya produk dan bagaimana tim pemasaran ini bisa menarik perhatian pelanggan. Oke, yang ketiga adalah keuangan. Jadi keuangan ini berhubungan dengan pengelolaan dana di dalam perusahaan atau di dalam sebuah organisasi. Jadi pengelolaan dananya itu dimulai dari perencanaan anggaran, kemudian pengawasan arus kas, kewajiban pembayaran, hingga analisis investasi. Karena keuangan yang sehat itu sama dengan perusahaan yang stabil. Kemudian yang keempat adalah SDM atau sumber daya manusia, di mana tugas dari SDM ini pertama adalah pelatihan, pengembangan, rekrutmen, hingga kesejahteraan karyawan. Karena tanpa karyawan yang baik dan kompeten, pasti operasionalnya akan terganggu. Jadi semua fungsi-fungsi ini saling terhubung dan harus dikelola secara baik agar nanti hasilnya bisa menjadi sangat-sangat optimal. Oke, selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen. Nah, jadi unsur-unsur manajemen ini biasa disebut dengan 6M. Yang pertama adalah man, yaitu manusia sebagai pelaku di dalam kegiatan. Yang kedua adalah money atau uang sebagai biaya pembiayaan. Yang ketiga itu adalah material atau bahan baku dari produksi. Yang keempat itu adalah mesin atau teknologi yang kita gunakan sebagai teknologi pendukung. Yang kelima itu ada metode. Metode ini adalah metode atau yang biasa kita sebut sebagai prosedur kerja. Kemudian terakhir adalah market atau pasar konsumen. Jadi 6 unsur ini itu saling berhubungan, karena tanpa salah satu 6 unsur ini maka proses tidak akan berjalan secara optimal. Oke, yang ketujuh itu adalah keterampilan manajerial. Jadi selain dari unsur atau fungsi manajemen yang penting, yang tidak kalah penting juga adalah keterampilan manajerial. Jadi di sini setiap manajer itu harus punya keterampilan ini agar bagaimana dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, jadi menurut salah satu ahli yaitu Robert L. Kurtz, keterampilan manajer itu terbagi menjadi 3 jenis utama. Jadi yang pertama itu adalah keterampilan teknis atau technical skill. Ini adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas teknis dan operasional. Contohnya, ketika kita menjadi seorang manajer produksi, maka kita perlu paham tentang mesin, alat, dan bagaimana proses kerja dalam pabrik. Atau contoh lainnya, seperti manajer keuangan. Jadi untuk menjadi seorang manajer keuangan, kita harus memahami tentang laporan keuangan, analisis data, dan pengelolaan anggaran. Jadi keterampilan ini sangat penting di bagian level manajemen bawah atau manajer bawah, karena bagian ini itu yang paling dekat dengan teknis. Jadi yang kedua itu adalah keterampilan interpersonal atau human skill. Nah, jadi keterampilan ini itu kita harus pintar untuk berkomunikasi, memahami orang lain, bekerja sama, dan memimpin tim. Jadi sebagai seorang manajer, dia harus bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menyelesaikan konflik, memotivasi karyawannya, dan bagaimana dia bisa menciptakan suasana kerja yang positif. Jadi keterampilan ini atau keterampilan interpersonal ini itu wajib dimiliki oleh setiap tingkatan manajemen atau manajer, karena manajer itu selalu bertemu dengan manusia, bukan dengan robot. Yang ketiga adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Ini adalah kemampuan untuk bisa membuat strategis, melihat gambaran besar, dan bisa merumuskan solusi di dalam masalah yang sangat-sangat kompleks. Contohnya ketika kita menjadi seorang manajer puncak, maka kita harus tahu bagaimana atau arah perusahaan ke depannya, visi misinya, dan keputusan yang kita ambil itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perusahaan.
Jadi semakin tinggi posisi manajernya, maka keterampilan ini semakin dibutuhkan di dalam perusahaan. Jadi yang ke-8 itu adalah tingkatan manajemen. Jadi tingkatan manajemen ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah top manajemen. Jadi top manajemen ini seperti CEO, direktur, eksekutif tertinggi yang tugasnya adalah membuat strategi jangka panjang. Oke. Yang kedua itu adalah middle management, seperti kepala divisi dan manajer departemen. Yang tugasnya itu adalah untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana operasional. Nah, jadi yang ketiga itu ada lower management, seperti supervisor atau kepala pengawas. Yang tugasnya itu adalah untuk mengarahkan langsung para karyawan. Oke, yang ke-9 itu adalah peran manajer. Nah, menurut Henry Mintzberg, peran manajer itu terbagi menjadi 3 kategori. Oke, jadi yang pertama itu ada peran interpersonal, yaitu sebagai pemimpin, pembina tim, dan sebagai penghubung di antar bagian. Oke, jadi yang terakhir itu adalah peran decisional atau pengambilan keputusan. Jadi peran ini juga penting karena di sini seorang manajer ini harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan bagaimana dia bisa mengalokasikan sumber daya dan juga bisa menjadi seorang negosiator. Jadi untuk menjadi seorang manajer, kita harus mampu memainkan peran sesuai dengan situasi. Jadi itu tadi penjelasan tentang konsep dasar manajemen, mulai dari sejarahnya, pentingnya, fungsi-fungsinya, sampai peran manajer. Nah, semoga video yang saya buat ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya manajemen di setiap aspek kehidupan.